Monarch: Legacy of Monsters dikembangkan oleh Black dan Matt Fraction untuk layanan streaming Apple TV+. Serial ini merupakan seri ke-6 dan serial kedua dalam franchise Monsterverse yang akan direncanakan rilis di Apple TV+. Pertempuran yang terjadi antara Godzilla dan Muto yang meratakan San Francisco dan pengungkapan mengejutkan bahwa dunia para monster itu nyata. Dua saudara kandung mencoba mengikuti jejak sang ayah mereka, mengungkap hubungan keluarga mereka dengan organisasi rahasia yang dikenal sebagai Monarch. Sebuah petunjuk mengarahkan mereka ke dunia para monster dan akhirnya mempertemukan mereka dengan seorang mantan perwira angkatan darat yaitu Lee Shaw, yang diperankan duet ayah-anak, Kurt dan Wyatt Russell. Pertemuan mereka akan membawa kepada kilas balik yang terjadi pada tahun 1950-an dan kejadian setengah abad kemudian di mana Monarch akhirnya terancam oleh apa yang diketahui Shaw selama ini. Kita diperlihatkan ada sekumpulan orang yang menunggu dan mengabadikan kekacauan yang terjadi di San Francisco. Kejadian ini menimbulkan kecurigaan Cat seolah-olah ia telah mengetahui hal yang akan terjadi. Cat yang penasaran dengan sebuah organisasi rahasia tersebut akhirnya mencari tahu tentang nama organisasi tersebut yang dikenal dengan nama Monarch. Ia menduga bahwa orang tuanya bekerja untuk organisasi tersebut, dirinya mencari tahu hubungan keluarganya dengan organisasi Monarch tersebut. Hal ini disebabkan karena Cat menerima keterangan dari Shaw tentang kehilangan orang tuanya. Akankah Cat menerima kebohongan tentang berita kehilangan orang tuanya atau ingin mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi yang disebabkan oleh organisasi Monarch? Cat memutuskan untuk mencari tahu kebohongan yang disembunyikan oleh organisasi tersebut selama ini. Terlihat juga adegan yang diduga adalah orang tua dari Cat. Mereka terlihat mencoba mengobservasi sebuah pulau misterius yang pada akhirnya membawa mereka ke tempat sarang monster bersama dengan telur-telur monster yang akan menetas. Cat bersama dengan Shaw yang berlokasi di padang pasir melihat kemunculan Godzilla. Rauman khas milik Godzilla yang terbangun dari tidurnya membuat para kawanan ini sontak merasa takut dan takjub atas kehadirannya. Kisah yang penuh dengan tensi yang sangat tinggi dibalut dengan adegan dramatis memberikan tiap adegannya terasa epik ini. Selain itu, serial ini juga akan membawa kita kembali ke waktu di tahun 1950-an, menceritakan tentang kisah Shaw dengan informasi yang berpotensi merugikan Monarch. Dari sini kita bisa melihat bahwa plot cerita yang dihadirkan adalah maju dan mundur. Serial ini ingin kita memahami dan mengikuti alur cerita perjuangan Cat dalam mengumpulkan kepingan misteri tentang benang merah antara kehilangan orang tuanya, organisasi Monarch dan terakhir yaitu kehadiran para monster dan Godzilla. Kita semua tahu bahwa karakter manusia hampir selalu menjadi bagian yang paling tidak menarik dalam film Godzilla manapun, jadi dalam beberapa hal, membuat serial TV utuh tentang mereka merupakan langkah yang berani. Pada dasarnya itulah serial baru Apple TV+, Monarch: Legacy of Monsters. 10 episode berfokus pada orang-orang yang hadir untuk mengetahui bahwa monster raksasa hidup di bumi. Itu berarti mengikuti kelompok karakter dalam dua garis waktu berbeda. Pada tahun 2015, setahun setelah serangan Godzilla di San Francisco yang digambarkan dalam reboot tahun 2014, Cat, diperankan Anna Sawai, dan saudara tirinya yang baru ditemukan, Kentaro, diperankan Ren Watabe, menyelidiki hubungan mendiang ayah mereka dengan Monarch, organisasi misterius yang bertugas meneliti Titan selama lebih dari 50 tahun. Mereka meminta bantuan mantan Mei, diperankan Kiersey Clemons, Kentaro dan Lee Shaw, diperankan Kurt Russell, seorang pria yang pernah bekerja dengan kakek mereka selama masa pemerintahannya. Kita juga melihat sejarah Lee terjadi pada tahun 1950-an, dengan Wyatt Russell mengambil peran tersebut. Dalam timeline tersebut, Lee berperan sebagai perantara antara Angkatan Darat Amerika dan teman ilmuwannya di Monarch. Keiko, diperankan Mari Yamamoto, dan Bill Randa, diperankan Anders Holm. Jika Anda pernah melihat Kong Skull Island tahun 2017, berlatar tahun 1973, Anda pasti pernah melihat Bill versi lama, yang diperankan oleh John Goodman ketika reboot Godzilla dirilis pada tahun 2014. Ini terasa seperti sebuah kesempatan untuk memulai dari awal. Hampir 30 penggambaran sinematik dari tituler kaiju sudah ada pada saat itu, sejak diperkenalkannya karakter tersebut pada tahun 1954.
Sebagian besar film tersebut diproduksi dan didistribusikan oleh Toho di Jepang. Namun belum ada distributor Amerika yang benar-benar mengambil risiko pada Godzilla sejak percobaan Roland Emmerich pada tahun 1998, sebuah kegagalan kritis yang menghasilkan kinerja di bawah ekspektasi di dalam negeri. Inilah kesempatan bagi sutradara Amerika yang ambisius untuk memberikan cap mereka sendiri pada King of the Monsters yang ikonik. Namun, dalam 9 tahun sejak kesuksesan kritis dan finansial Godzilla karya Gareth Edwards, waralaba Amerika telah berkembang menjadi dunia fiksi bersama yang sepenuhnya di Warner Bros., yang tidak jauh berbeda dari, walaupun kurang produktif dibandingkan, Marvel Cinematic Universe. Kong Skull Island membawa kera terkenal itu ke dalam kelompoknya, sekaligus memperkenalkan gagasan bumi berongga, sebuah ekosistem bawah tanah tempat para titan berkeliaran bebas, tumbuh hingga ukuran besar karena radiasi konstan. Tempat mistis itu muncul di layar pada Godzilla, King of the Monsters tahun 2019, yang menjadi latar Godzilla vs Kong tahun 2021, puncak nyata pertama dari serial ini. Sequelnya akan dirilis tahun depan, Godzilla x Kong, The New Empire, yang akan menggali lebih dalam lagi mitologi para titan. Sementara itu, kami memiliki Monarch, serial TV pertama di Monsterverse. Film tahun 2014 tetap menjadi puncak dari franchise tersebut. Meskipun sering diulang-ulang membutuhkan lebih banyak Godzilla. Dari para pencela, keseimbangan antara manusia dan monsterlah yang memberikan bobot nyata pada film ini, yang tidak dimiliki beberapa film lainnya. Itu tidak berarti bahwa karakter manusia mengatasi stereotip khas mereka dalam film Godzilla. Lagi pula, hanya sedikit penonton yang berteriak-teriak melihat protagonis Ford, diperankan Aaron Taylor Johnson, dan keluarganya muncul kembali di film lain, meskipun kisah perpisahan dan reuni mereka cukup efektif secara emosional.